saran saya Pak Kapolri ngomonglah di depan wartawan, Polri netral. Gitu, ya artinya ya harus begitu Pak. Kenapa PSI dipasangkan oleh balehonya oleh polisi? PSI di Jawa Barat Pak, ada di media. Maksud saya supaya diklarifikasi supaya Bapak bisa ini polisi yang memasangkan. Kalau begini Bapak jadi pemain dan Bapak tidak bisa mengamankan kalau ada kekacauan di situ. PDI Perjuangan itu kan sudah sekian puluh tahun jadi partai politik. Anak ranting sudah terbentuk sampai RT RW. Tapi dalam satu kecamatan hanya bisa masang sekian baleho. PSI baru saja terbentuk sudah masang 5.000 per kecamatan. Itu pasti kalau polisi yang memasang itu pasti polisi jadi pemain. Dan ketika terjadi kekacauan, polisi tidak bisa mengamankan di situ. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada Mabes Polri, pejabat-pejabat Mabes Polri yang selama ini muncul di tengah-tengah masyarakat. Tadi disampaikan ada operasi yang dilaksanakan oleh Mabes Polri. Ada yang terbuka. Nah ini kan ada yang operasi intelijen ini ya. Penggalangan-penggalangan. Saya minta jangan sampai ada penyimpangan di lapangan. Pasti perintahnya dari atas itu penggalangan dalam rangka pengamanan pemilu. Jangan sampai pelaksanaan di lapangan penggalangan untuk kelompok-kelompok tertentu. Saya kira pemilihan legislatif dan pilpres ini selama ini aman-aman saja. Kalau Polri ikut pemain di situ, terus siapa nanti mengamankan? Dan itu sumber terjadinya kericuhan, kekacauan itu kalau polisi ikut bermain di situ. Nah, ketika ada orang yang protes, terus Polri nggak bisa apa-apa karena polisi sudah terdeteksi, sudah diketahui oleh masyarakat bahwa Polri ikut bermain. Akhirnya Polri nggak bisa mengamankan nanti. Dan selama ini kan kita lihat konflik horizontal. Kalau pileg dan pilpres jarang terjadi. Yang sering terjadi itu konflik itu kalau pilkada. Nah, yang sering terjadi unjuk rasa kepada Polri bahwa Polri tidak netral. Supaya saya pernah Polri juga Pak, pernah jadi polisi juga Pak. Jadi pileg ini dengan pilpres itu semuanya sudah memenuhi ruangan yang ada di Indonesia ini. Setiap TPS sudah penuh. Ada pileg caleg kota kabupaten, ada provinsi, ada DPR RI, ada DPD, ada tim dari pemenangan presiden dan wapres. Tidak ada ruang yang tersisa di Indonesia ini. Jadi ketika polisi melakukan penyimpangan penggalangan akan ketahuan. Pasti tahu Pak. Tidak ada ruang untuk di situ. Nah, makanya kan ada muncul viral begini gitu loh ya. Ini belum konteks. Jadi sudah dipenuhi Pak, sudah dipenuhi. Nggak ada ruang lagi untuk Bapak bermain di situ. Ketika bermain, apalagi sekarang media sosial, handphone. Kalau dulu orang kan mungkin, wah ini bawa tustel, kita waspada. Sekarang handphone Pak. Bisa direkam dengan suara, udah nggak bisa ngelak lagi polisi itu. Nah ini kan masalah penggalangan, saya minta
sasarannya kan pasti pengamanan, tetapi bisa berbelok penggalangan untuk kelompok-kelompok tertentu memenangkan kelompok tertentu, kan begitu. Itu kira-kira masalah netralitas Polri. Nah, ini sudah ada surat juga, surat dari Pak Kapolri kepada jajaran. Saya tidak tahu, saya belum melihat Pak Kapolri itu memberikan statement di depan umum. Mungkin perlu, Pak, saran saya, Pak Kapolri bicaralah di depan umum supaya ada, kalau Pak Kapolri itu nanti tidak netral, ada rekam jejak yang harus dipertanggungjawabkan Pak Kapolri depan Komisi 3. Jangan, kalau TR kan nggak ada yang tahu, Pak. Ya, yang tahu itu Komisi 3 saja. Saran saya, Pak Kapolri ngomonglah di depan wartawan, Polri netral. Gitu, ya artinya ya harus begitu, Pak. Yang berikutnya masalah Gakumdu. Gakumdu ini kan di situ ada polisi, ada jaksa, ada Bawaslu. Itu juga ketika orang ada pelanggaran dilaporkan kasus yang sama, ada yang diproses, ada yang tidak diproses. Itu polisi menciptakan, Gakumdu ini menciptakan sumber kekacauan. Kalau ada parpol-parpol tertentu lapor, diproses. Parpol yang lain dilaporkan, tidak diproses. Itulah ketidakadilan, dan itu sumber terjadinya gangguan Kamtibmas di polisi. Nah, polisi kan tugas pokoknya jelas. Harkamtibmas, penegakan hukum. Ketika penegakan hukum ini tidak adil, ya polisi nggak bisa mengamankan, polisinya sendiri nggak adil. Tapi kalau polisinya adil, dengan kepala tegak polisi yang ada di tempat itu, bisa mengamankan. Ketika Bapak mau mengamankan, loh Bapak kenapa Bapak mengamankan? Bapak sendiri yang tidak adil kok. Begitu. Kira-kira ini saya sampaikan kepada bapak-bapak yang bertugas sekarang ini. Memang susah karena banyak handphone, media sosial, segala macam gitu loh. Ya sebetulnya Bapak salah sendiri kenapa sekarang jadi polisi gitu kan. Harusnya sudah dulu gitu yang belum ada media sosial, Pak. Jadi tidak ada tempat untuk, makanya kan ini juga saya mau minta Pak diklarifikasi saja sekarang. Karena sudah muncul di media sosial ini. Di Jawa Barat itu dengan di Jawa Tengah, ya, itu kenapa PSI dipasangkan oleh balehonya oleh polisi? PSI di Jawa Barat, Pak, ada di media. Maksud saya supaya diklarifikasi supaya Bapak bisa ini polisi yang memasangkan. Kalau begini Bapak jadi pemain dan Bapak tidak bisa mengamankan kalau ada kekacauan di situ. Ini kesempatan nanti dijawab, diklarifikasi, kan ada wartawan itu benar apa enggak gitu kan. PSI kan memang jadi bingung juga kita. PDI Perjuangan itu kan sudah sekian puluh tahun jadi partai politik. Anak ranting sudah terbentuk sampai RT RW. Tapi dalam satu kecamatan hanya bisa masang sekian baleho. PSI baru saja terbentuk sudah masang 5.000 per kecamatan menurut di koran. Ini kan susah kita. Itu pasti kalau polisi yang memasang itu pasti polisi jadi pemain. Dan ketika terjadi kekacauan, polisi tidak bisa mengamankan di situ. Bapak ditunjuk-tunjuk hidung sama masyarakat, ngapain Bapak mengamankan di sini? Bapak yang masang sendiri. Nah sekarang tidak ada ruang yang tidak. Bapak pasang tengah malam juga ada. Caleg-caleg sekarang bergerak, Pak, 1 kali 24 jam. Bapak pasang, oh polisi yang pasang. Pakaian preman, iya. Tapi kan masyarakat situ tahu.
Seumpamanya. Nah, mohon diklarifikasi supaya membersihkan polisi kalau memang tidak betul itu. Kalau betul diakui sajalah. baru minta maaf kepada masyarakat supaya nggak diulang lagi, kan begitu. Kan namanya juga manusia, kan bisa salah. Polisi juga bisa salah karena manusia biasa. Ya, saya mohon maaf. Betul saya mohon maaf. Ke depan saya nggak lagi, gitu aja kan gitu. Kalau tidak diklarifikasi enggak gitu. Ya Pak ya, itu aja saya kira pesan saya Pak. Tolong dijaga polisi. Kita ini hanya melihat dari luar Pak. Kita dulu pernah dihargai, sampai sekarang pun dihargai karena baju coklat itu. Kita juga cari makan di baju coklat. Tolong dijaga, bapak-bapak juga tinggal mungkin 5-6 tahun lagi sudah pensiun juga. Tolong jangan memberikan warisan kepada generasi berikutnya Polri, mencap bahwa Polri tahun 2024 tidak netral. Seperti yang terjadi kasus Sambo, kasus Teddy Minahasa, itu warisan yang tidak bisa hilang Pak. Sama dengan Pak Hugeng meninggalkan warisan kepada, sampai sekarang Pak Hugeng semuanya hormat, jadi teladan, jadi bagus. Jadi pesan Pak, ada Pak Jeki Uli juga di sini, kita ada banyak Pak di sini. Pak ya, Pak Nurdin juga, Pak Adang, Pak Trimedi Panjaitan enggak ya? Mantap. Jadi ada berapa banyak, mohon Pak, kita titip kita sayang semuanya sama Polri, karena belum belum masa kampanye sudah muncul banyak sekali isu-isu. Nah, itulah kita berada di dunia media sosial. Ingat Bapak, jangan merasa tidak ada orang yang tahu kalau terjadi, sudah nggak ada ruang lagi untuk menyimpang. Ketika ada menyimpang, muncul itu, dipenuhi, ada DPD, ada ini, nggak ada Pak. Saya baru pulang dari dapil, saya ke suatu RT, 1 kali 24 jam itu caleg-caleg muter aja di daerah dapilnya gitu. Kalimantan Timur, saya di Balikpapan, semuanya untuk saya, untuk Pak Rudi sudah nggak ada lagi. Saya baru pulang Pak, saya tanya bagaimana Pak Rudi nggak datang di sini Pak. Sudah Pak Rudi tenang aja, udah nggak ada lagi untuk Bapak di Balikpapan itu. Ya saya kira itu Pak. Terima kasih banyak Pak Kabah Harkam, terima kasih banyak Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.